Halo, salam jumpa lagi dalam Perspektif Isidorus Lili Jawa. Ribut-ribut soal Tekoda di batas negeri. Forum Solidaritas Masyarakat Peduli Keadilan FSMPK Kabupaten Belu melakukan aksi damai pada hari Jumat tanggal 10 Juni tahun 2022 yang lalu. Mereka menilai perekrutan tenaga kontrak daerah di lingkup pemerintah Kabupaten Belu penuh kecurangan. Mereka menduga bahwa ada pejabat-pejabat di lingkup Pemda Belu yang bermain dalam proses perekrutan tenaga kontrak daerah ini dengan memasukkan keluarga mereka menjadi Tekoda, lalu menggeser orang-orang lama yang selama ini sudah menjadi tenaga kontrak. Apa yang diserukan oleh forum ini memang mendapatkan jawabannya. Wakil Bupati Belu dan Sekda Belu mengakui bahwa memang mereka mendorong dan memasukkan orang-orang mereka, keluarga mereka untuk menjadi tenaga kontrak daerah. Kedua pejabat ini memang jujur mengatakan itu. Hal yang memang patut juga kita apresiasi. Ada pejabat di daerah yang secara jujur mengakui bahwa mereka memasukkan keluarganya untuk menjadi bagian dari tenaga kontrak daerah. Wakil Bupati Belu misalnya mengatakan bahwa ada adik dan ipar kandungnya yang menjadi bagian dari tenaga kontrak daerah yang lulus dalam perekrutan baru-baru ini. Sekda Belu juga mengatakan bahwa ada asisten rumah tangga mereka yang lulus dalam proses perekrutan Tekoda baru-baru ini juga. Nah, sebenarnya kalau kita melihat bahwa tidak ada pembatasan atau tidak ada larangan bahwa keluarga para pejabat, anak, keluarga dekat untuk tidak boleh mengikuti proses seleksi apapun termasuk tenaga kontrak daerah. Sah-sah saja karena tidak diatur oleh regulasi. Tetapi kita sebenarnya berharap para pejabat itu memberikan kesempatan kepada orang lain, kepada masyarakat lain yang mau berpartisipasi sebagai tenaga kontrak daerah. Karena dari aspek pendekatan kekuasaan, para pejabat itu mempunyai akses yang lebih besar terhadap kekuasaan ketimbang masyarakat biasa. Karena itu, apabila mereka merekomendasikan orang-orang mereka untuk menjadi tenaga kontrak daerah, kemungkinan besar untuk diterima itu lebih besar daripada misalnya masyarakat umum. Dari aspek kelayakan bisa diterima karena keluarga para pejabat ini memenuhi syarat untuk menjadi Tekoda. Tetapi dari aspek kepantasan, kita perlu bertanya, apakah memang pantas mereka menjadi Tekoda, sedangkan para tenaga kontrak yang sudah lama mengabdi justru tidak diakomodir lagi? Itu pertanyaannya. Karena itu, Forum Solidaritas Masyarakat Peduli Keadilan di Belu menilai ada kecurangan dalam proses perekrutan Tekoda ini. Dampaknya apa? Di beberapa daerah di Kabupaten Belu terjadi aksi segel menyegel. Misalnya di daerah Nualain, Kecamatan Lamaknen Selatan, tuan tanah menyegel bangunan puskesmas setempat. Mengapa? Karena keluarganya tidak diloloskan menjadi tenaga kontrak daerah. Sedangkan tanah di mana gedung puskesmas itu didirikan saat ini adalah tanah milik mereka. Ya, tanah milik warga di situ. Lalu di Kecamatan Kota Tambua, persisnya di
Kelurahan Manumuti, ya warga setempat menyegel jalan masuk ke kantor lurah karena tanah di situ adalah tanah milik warga. Sedangkan tidak ada anggota keluarga dari pemilik tanah itu yang diakomodir menjadi tenaga kontrak di Kabupaten Belu. Begitu juga yang terjadi di SD Negeri Fatu Belar, Desa Raifatus, Kecamatan Raihat. Warga menyegel sekolah itu karena mereka menilai Pemda Belu tidak adil dalam proses perekrutan Tekoda, dan perekrutan Tekoda itu tidak sesuai dengan janji kampanye. Mungkin mereka sudah dijanjikan untuk keluarganya, anak-anaknya diterima menjadi Tekoda apabila saat kampanye mereka mendukung pemimpin yang terpilih saat ini. Ya, apa yang terjadi di Belu, di batas negeri ini memang menyeratkan aneka persoalan berkaitan dengan proses perekrutan tenaga kontrak daerah. Yang pertama, kita menyoroti soal manajemen tenaga kontrak. Ya, tenaga kontrak ini memang pendekatannya sangat politis. Dijanjikan saat kampanye, kalau memilih saya, mendukung saya, kalau saya jadi, saya akan merekrut kamu menjadi tenaga kontrak, atau merekrut keluarga kamu menjadi tenaga kontrak. Tetapi setelah jadi, kadang-kadang janji ini dilupakan. Ibarat habis manis sepah dibuang. Itu pun yang dialami oleh banyak kalangan di Belu misalnya. Dijanjikan saat kampanye, tetapi setelah terpilih para penguasa lupa pada janji-janji itu. Bahkan mereka cenderung untuk merekrut orang-orang dekat, keluarga dekat mereka menjadi tenaga kontrak daerah. Yang berikut, manajemen tenaga kontrak ini memang harus diatur secara baik. Karena tidak bisa tenaga kontrak itu menjadi alat barter dengan kepentingan politik atau dengan kepentingan misalnya penguasaan atas tanah oleh pemerintah daerah. Berbahaya kalau setiap tuan tanah yang mana tanahnya itu dipakai oleh pemerintah, lalu mereka dijanjikan untuk anak-anaknya menjadi tenaga kontrak daerah. Pertanyaannya, kalau semua diperlakukan seperti itu, dari mana pemerintah daerah mendapatkan dana yang cukup untuk mengakomodir anak-anak para tuan tanah itu? Lalu di sisi lain, apakah anak-anak mereka memenuhi kualifikasi untuk menjadi seorang tenaga kontrak daerah? Karena memang untuk menjadi Tekoda itu ada persyaratannya, ada kualifikasinya. Bukan asal angkat menjadi Tekoda. Ini persoalannya. Karena itu memang para pemimpin perlu berhati-hati dengan manajemen Tekoda ini. Jangan sekali-kali menjanjikan siapapun untuk menjadi Tekoda untuk dibarter dengan kepentingan politik. Karena apa? Karena bila Anda sudah menjadi pemimpin, lalu Anda tidak memenuhi janji itu, Anda disebut penipu. Ya, Anda disebut ingkar janji. Dan ini sudah terjadi di mana-mana. Lalu yang kedua, tidak boleh menukar Tekoda, barter itu dengan kepentingan-kepentingan, misalnya pemanfaatan tanah. Itu harus dibuat secara jelas. Tanah itu apakah dibeli atau dikontrakan mesti jelas. Jangan dibarter dengan anak-anak atau keluarga dari tuan tanah menjadi tenaga kontrak daerah. Itu berbahaya. Karena apa? Karena kalau tidak memenuhi kualifikasi, tentu tidak bisa diterima. Nah, kalau tidak bisa diterima, maka terjadilah ekses seperti yang terjadi itu. Orang menyegel kantor, menyegel fasilitas publik yang pada akhirnya merugikan banyak masyarakat. Ya, kita belajar dari Belu, dari kota perbatasan ini, bahwa ada kejujuran dari para pejabat mengakui mereka memasukkan keluarganya menjadi tenaga kontrak daerah. Ini diapresiasi. Tapi di sisi lain, kita melihat aspek kepantasannya. Karena masyarakat umum mestinya lebih diutamakan daripada keluarga para pejabat itu. Ya, semoga kisruh ribut-ribut perekrutan Tekoda di Belu itu segera berakhir. Ya, selalu ada solusi, selalu ada jalan tengah yang bisa merangkul berbagai kepentingan. Tetapi yang penting, jangan politisir Tekoda, jangan proyekkan Tekoda. Biarkan mereka bekerja membangun daerah dengan kondisi yang nyaman, kondisi yang bebas batin, agar tidak terjadi benturan kepentingan yang berakibat pada lambannya proses pembangunan daerah. Terima kasih banyak, Tuhan memberkati dan salam sehat.